Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas penyertaannya, atas berkat yang telah diberikannya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Kita bisa bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari hingga sampai detik ini. Mari kita memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Mari Kita Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami masih Engkau izinkan ya Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami bisa mengikuti ibadah ini. Dan kami bisa mengucapkan syukur kami atas penyertaan Tuhan hingga sampai detik ini ya Tuhan. Tiba saatnya minggu ini kami merasakan Advent yang pertama ini ya Tuhan. Kiranya dalam masa mendekati Natal ini kami benar-benar bisa merasakan akan kehadiran Tuhan yang terus, agar kami bisa lebih mengenal lebih dalam lagi akan Engkau ya Tuhan, dan bisa mengerti atas segala pengorbanan dan kelahiran-Mu di dalam pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan membacakan ayat emas kita pada hari ini yang terambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya ke-26. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-26. Saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Dan kita akan membacakan ayat hafalan di tahun 2020 kita bersama-sama, yang terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-22a. Filipi pasal yang pertama ayat ke-22a. Mari kita bacakan secara bersama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Demikianlah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Saat hari ini kami akan doakan beberapa pokok doa ya Tuhan. Yang pertama kami akan doakan atas penyertaan Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan setiap kami. Hingga sampai sekarang ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami, dan kami bisa menjalani kehidupan kami tanpa ada suatu gangguan atau halangan. Itu semua atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang terus melimpah ke dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih di dalam masa yang masih di dalam suasana pandemi COVID ini, Engkau masih
tidak meninggalkan kami dan Engkau masih menyertai kami hingga sampai detik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bisa menikmati Minggu Advent yang pertama ini, dan kami bisa terus bertumbuh iman kami di dalam mengenal akan Engkau ya Tuhan, agar kami bisa merasakan Natal yang akan dekat sebentar lagi. Kiranya kami juga akan doakan untuk persiapan Natal dalam gereja kami maupun gereja-gereja dimanapun mereka berada yang akan merayakan Natal nanti ya Tuhan. Hanya Engkau yang terus memimpin dan memperlengkapi apa yang bisa menjadi persiapan, kebutuhan, dan yang menjadi apa yang bisa dilakukan. Semuanya tergantung hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk seluruh jemaat agar bisa ikut serta dan terus rindu akan mencari Engkau dan kehadiran Engkau, biar bisa menikmati hari Natal yang benar-benar merupakan suatu lambang agar kami bisa lebih mengingat akan kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana sebentar lagi kami akan melaksanakan pilkada serentak. Tuhan, Engkau sertai ya Tuhan jalannya pilkada kami, agar semuanya berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi persiapan, apa yang menjadi kondisinya nanti benar-benar Engkau tuntun dan Engkau pimpin ya Tuhan, agar tidak ada terjadi masalah dan kekacauan saat pilkada terjadi. Biarlah semua doa-doa kami ini kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih
firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini jikalau kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, kita berdoa bersama. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus-menerus melimpah dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena kami boleh memasuki minggu terakhir daripada bulan November ini dan sekaligus kami memasuki Advent yang pertama. Kiranya Tuhan terus menolong dan memimpin kami dalam mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal di mana kami memperingati akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami supaya melalui kemurahan Tuhan saja kami dimampukan untuk melewatinya dari hari ke hari. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati dan roh yang baru. Hati dan roh yang baru, di mana kita boleh mendasarinya di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Kita membaca firman Tuhan, bunyinya demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan November. Dan kalau kita hitung-hitung bahwa sebelum kita merayakan Natal atau memperingati Natal pada tanggal 25 Desember, kita akan hitung ada 4 minggu sebelumnya sebagai masa persiapan bagi kita untuk menyambut akan kelahiran Yesus, yaitu Advent yang pertama sampai pada Advent yang keempat. Dan hari ini merupakan Advent yang pertama. Tentu sudah mulai kelihatan suasana Natal, ya, di mana kita sudah memasang ada pohon Natal di sini, dan tentu memang bukan itu yang menjadi patokan utama, ya, tetapi bagaimana kita sendiri mempersiapkan apa yang terdalam, ya, yaitu hati kita, roh kita. Itu yang paling penting di dalam kita menyambut Natal. Walaupun kita tidak menolak apa yang disebut dengan pernak-pernik Natal. Kita juga sungguh bersyukur oleh hal itu, di mana kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Salah satunya adalah melalui pernak-pernik Natal itu, ya. Tetapi itu juga bukan merupakan hal yang utama, ya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan apa yang ada di dalam sekaligus juga apa yang ada di luar, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca tadi kita melihat bahwa seorang nabi Tuhan yang bernama Yehezkiel, yaitu nabi yang melayani kepada umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menjadi seorang nabi atau sebagai penyambung daripada lidah Allah, menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah, itu bukan hal yang gampang. Akan mengalami banyak pergolakan, akan banyak mengalami tekanan, akan banyak mengalami tantangan. Tetapi saudaraku, Allah menolong seorang nabi Tuhan ini. Allah memberikan dia kekuatan, kemampuan, juga di dalam
segala sesuatu Allah memperlengkapinya untuk menyampaikan isi hati Allah kepada umat Israel. Nah, saudaraku, tentu ketika kita mendengar tentang pembuangan, ya, kita melihat bahwa umat Israel sedang berada di dalam pembuangan. Nah, ketika kita berbicara tentang pembuangan atau tentang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita pikirkan dan kita ingat baik-baik. Yang pertama, saudaraku, yaitu Israel dibuang itu karena dosa mereka. Ya, Israel memberontak melawan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan mereka menyembah berhala. Itu merupakan dosa di hadapan Tuhan, dan akibat dosa itulah Allah membuang mereka ke Babel. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembuangan tidak selalu identik dengan penderitaan secara fisik, ya. Pembuangan tidak selalu identik dengan kekurangan makan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat Israel dibuang, itu berarti mereka jauh dari hadapan Tuhan. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Allah tidak lagi bersama dengan mereka. Itu artinya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah tekanan moral, ada sebuah penderitaan yang lebih memalukan daripada sekedar tidak makan, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan kemuliaan Allah berarti mereka kehilangan identitas mereka. Mereka telah membuang Tuhan dan menyembah kepada Allah lain, dan akibatnya mereka kehilangan kemuliaan Allah yang sejati itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika kita membaca di ayatnya yang ke-22, pasal 36 ayat 32 dikatakan di sana, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel berbuat dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka atau Tuhan membuang mereka ke Babel. Dan pembuangan itu menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka telah kehilangan identitas diri mereka. Berada di bawah kekuasaan bangsa lain itu berarti mereka menjadi bangsa yang kalah. Bangsa yang kalah berarti menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak punya kekuatan. Itu sebabnya, saudaraku, orang Israel benar-benar mengalami penderitaan di dalam pembuangan. Bukan hanya karena tidak makan atau mungkin tekanan-tekanan lain, tetapi lebih kepada kehilangan jati diri, kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mulai berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, di sana Tuhan berkata bahwa bukan karena kamu aku datang, tetapi karena namaku. Karena namaku telah kehilangan kemuliaannya, oleh karena engkau telah menajiskannya di tengah-tengah bangsa di mana kamu berada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita tahu bahwa dosa itu membuat kehilangan kemuliaan Allah. Allah itu tetap mulia, tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita berbuat dosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah itu. Kita tidak lagi mampu melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadari ini, bahwa berbuat dosa itu kita tidak hanya ditantang, kita tidak hanya berpikir tentang hukuman atau akibat daripada dosa itu, yaitu neraka. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara, yang kita perlu ingat bahwa ketika kita berbuat dosa, maka kita telah membuat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita itu menjadi hilang. Karena apa? Berbuat dosa sama dengan
menginjak-injak kemuliaan Allah. Sama dengan menajiskan kekudusan Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Israel berada di dalam pembuangan, Allah bertindak untuk membawa mereka kembali, menuntun mereka kembali semata-mata bukan hanya karena hanya merasa kasihan kepada umatnya, tetapi lebih daripada itu, yaitu tentang kemuliaan Allah. Di sini kita belajar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, pertolongan Tuhan apapun yang kita alami dalam hidup itu tidak berarti bahwa Allah memperhatikan kita karena kita, tidak. Tetapi semua Allah lakukan apa yang menjadi pertolongannya bagi kita semata-mata karena kemuliaannya. Dengan menolong kita, dengan melakukan sesuatu bagi kita, kita terlepas dan terbebas dari penindasan-penindasan itu. Otomatis itu berarti Allah dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala, itu mereka telah gagal untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka telah menginjak-injak kemuliaan Tuhan, membuang kemuliaan Tuhan dan mengambil bagi mereka kemuliaan dewa-dewa, kemuliaan patung-patung. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Tidak ada satupun yang dapat menolong mereka kecuali Allah yang telah mereka buang itu. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita memikirkan kehidupan ini kita arahkan kemana. Saudaraku, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu bertujuan untuk memuliakan Dia. Mungkin kita seringkali diingatkan dan seringkali membaca tentang tujuan daripada kehidupan orang percaya itu, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita. Tidak ada satu titik pun yang bertujuan untuk mempermuliakan diri kita. Maka kita tidak boleh mengacu atau terlalu memusatkan segala sesuatu untuk diri kita. Orang seringkali menyebutnya sebagai keegoisan. Tetapi itu bukan hanya sekedar keegoisan, saudaraku. Tetapi ketika segala sesuatu kita pusatkan pada diri kita, itu sama dengan kita sedang menolak Tuhan memimpin hidup kita. Jadi saudaraku, tidak sesederhana apa yang kita pikir. Orang yang egois, maka tidak hanya sekedar dosa egoisnya itu yang ditekankan, tetapi lebih daripada itu, orang yang egois berarti dia selalu berpusat pada dirinya. Dia mencuri kemuliaan Allah. Dia mengambil segala sesuatu untuk dirinya. Berarti itu sama dengan menolak Tuhan sebenarnya. Hanya kita tidak terlalu mengistilahkan seperti menolak. Tetapi sebenarnya itu menjadi gambaran bahwa seseorang yang mulai bersikap hanya mementingkan diri sendiri, semua berpusat pada diri sendiri, maka itu pada akhirnya sudah menjadi orang yang menolak Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita menemukan di sana bagaimana Tuhan bertindak. Di ayat 26 ada 3 hal yang menjadi tindakan Tuhan kepada umat Israel. Yaitu Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada mereka. Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan juga Dia menjauhkan dari mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Nah, 3 poin ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan akan kita bahas di dalam 3 serial. Yaitu pada minggu ini kita akan membahas secara khusus kepada Allah bertindak kepada umatnya, memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengar bahwa orang Israel itu adalah umat yang memiliki hati yang tegar. Mereka selalu tegar hati.
Hati mereka tertutup dengan firman Tuhan. Kita bisa baca di dalam Yehezkiel pasal 2 ayatnya yang keempat, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau. Ya. Jadi umat Israel ini sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, umat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tetapi mereka memiliki hati yang begitu tegar, saudaraku. Mereka memiliki hati yang begitu keras, tertutup terhadap kebenaran. Itu sebabnya Israel itu disebut sebagai umat yang tegar tengkuk. Sulit untuk diubah, sulit untuk diarahkan. Betapa banyaknya mereka melihat kemurahan Tuhan, mukjizat demi mukjizat yang Allah lakukan kepada mereka, baik sejak mereka keluar dari tanah Mesir hingga mereka masuk ke tanah Kanaan pun, mereka selalu memiliki hati yang tegar, hati yang keras, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel itu memiliki roh yang memberontak, yang selalu menentang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka juga sering menentang Tuhan dengan selalu menyimpang jalannya. Ya, harusnya ada aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tetapi mereka memilih jalan yang menyimpang. Nah, saudara-saudara, keadaan inilah membuat bangsa Israel itu tidak memiliki kebenaran di dalam hati mereka. Tidak memiliki kebenaran itu, pada akhirnya Allah murka kepada mereka dan mereka harus dibuang ke Babel. Saudaraku, sikap pemberontakan ini adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Mereka menolak Allah, mereka menginjak-injak kekudusan Allah, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Maka Dia tidak menyayangkan umat yang Ia pilih sendiri harus dibuang ke Babel, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allah tidak suka, Allah membenci dosa mereka. Tetapi pada akhirnya kita melihat kasih Allah kepada mereka. Kita melihat kesetiaan Tuhan kepada mereka, yang membawa mereka kembali dari Babel, yang memulihkan mereka dengan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pikirkan di dalam hidup kita, apa sih itu pemberontakan? Kadang-kadang kita mungkin berkata bahwa wah, orang Israel itu begitu mengerikan, begitu berdosanya mereka. Masa sih sampai menolak Tuhan? Tiap hari mereka melihat mukjizat Tuhan, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau pikirkan bersama-sama bahwa pemberontakan itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu bicara dengan mengangkat senjata. Pemberontakan itu tidak selalu bicara tentang teriak-teriak dan memaki-maki Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita mau introspeksi diri kita sendiri, kita melihat pada diri kita, apakah kita tidak sedang memberontak kepada Tuhan? Kadang-kadang kita berbakti, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau lakukan firman Tuhan itu. Kita merasa bahwa kita punya jalan sendiri, kita punya cara hidup sendiri. Bukankah itu sebuah pemberontakan? Saudaraku, pemberontakan berarti kita menolak Tuhan. Kita menolak apa yang baik yang Tuhan sudah firmankan, kemudian kita berjalan seperti apa yang kita mau. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hampir setiap saat melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan pemberontakan itu, menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Kita tidak memiliki kebenaran yang terus mendorong kita, membakar semangat kita untuk mau taat kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan itu jangan pikir tentang angkat senjata dan teriak-teriak memaki Tuhan. Tetapi pemberontakan itu seringkali kita tunjukkan melalui tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ada banyak teguran Tuhan, ada banyak
kebenaran Tuhan yang terus bicara kepada kita. Ada banyak nasihat-nasihat Tuhan yang diberikan kepada kita, baik melalui hamba-hamba Tuhan, melalui renungan-renungan yang kita baca, melalui buku-buku yang kita baca, melalui rekan-rekan kita yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Tetapi kita tidak mau lakukan. Itu adalah sebuah pemberontakan. Dan kita tahu saudaraku bahwa pemberontakan itu adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Nah karena itu seringkali kondisi ini membuat rohani kita menjadi terpuruk. Sehingga tidak punya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan. Bangsa Israel yang sedang terpuruk rohaninya dibangkitkan kembali oleh Tuhan, dibawa kembali oleh Tuhan dengan memberikan kepada mereka roh dan hati yang baru. Maka di ayat 26 dikatakan tadi, aku akan memberi hati baru dan roh baru di dalam batinmu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan, Allah bertindak sendiri untuk memulihkan bangsa Israel dengan mengubah apa yang terdalam di dalam diri mereka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hati itu merupakan pusat daripada kehidupan manusia. Pusat kehidupan manusia yang senantiasa mengatur kehidupan kita, tindakan kita, pikiran kita. Itu sebabnya ketika umat Israel terpuruk di dalam pembuangan itu, maka Tuhan bertindak kepada mereka untuk memulihkan hati dan roh mereka di dalam batin mereka. Di tempat yang begitu dalam itulah Allah bekerja supaya bangsa Israel yang selama ini telah memberontak dan meninggalkan Tuhan, mereka mengalami kehidupan yang baru. Mereka dilahirkan kembali di dalam hati dan di dalam roh mereka. Sehingga hati dan roh mereka menjadi hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan. Tidak seperti kehidupan yang lalu-lalu. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati ini sangat penting dibaharui. Kenapa? Karena hati itu adalah pusat kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi seluruh tindakan manusia. Jadi saudaraku, hati kita ini adalah merupakan pusat kehidupan. Pusat kehidupan di mana di sanalah ada pengaruh yang begitu besar untuk mempengaruhi seluruh tindakan kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat banyak kasus itu, ketika mereka sudah membunuh, ketika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang senonoh yang akhirnya berhadapan dengan hukum, apa yang mereka katakan? Khilaf. Tidak sengaja. Tidak sadar. Saudaraku, kenapa itu terjadi? Itu kembali kepada hati manusia itu sendiri. Ketika hatinya tidak beres, ketika pusat hidupnya itu tidak lagi memiliki kebenaran di dalamnya, maka tindakannya otomatis tidak benar. Maka sebagai orang Kristen, hati ini perlu dipelihara. Hati kita ini telah dibaharui oleh Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib itu telah membaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui roh kita. Sehingga segala sesuatu apa yang sudah dibaharui itu sebenarnya harus bertindak, harus bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seringkali karena hati ini tidak dipelihara, maka menjadi tempat bagi dosa. Menjadi tempat bagi dosa untuk kembali beraction, untuk kembali mempengaruhi hidup kita ke arah yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Nah karena itu saudaraku, hati manusia ini yang menjadi pusat kehidupan itu yang dapat mempengaruhi seluruh tindakan kita, harus benar-benar ditaklukkan di bawah pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Allah memulihkan umatnya dari pembuangan itu dengan cara memperbaharui hati mereka. Selama ini hati mereka begitu keras. Hati mereka diisi dengan berbagai tindakan-tindakan yang najis. Sampai akhirnya mereka menajiskan dan menginjak-injak kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan
memperbaharui itu kembali. Diganti dengan hati yang baru. Hati yang baru berarti Allah mendandani, Allah memperbaharui, Allah memberikan kepada mereka hati yang bisa meresponi akan anugerah Tuhan. Selama ini hati mereka menolak Tuhan, maka Allah memperbaharui agar melalui hati yang baru itu mereka bisa meresponi akan anugerah Tuhan dan mereka mau memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan roh mereka. Roh itu merupakan kekuatan yang menggerakkan manusia untuk melaksanakan tanda-tanda kehidupan. Saudara, itu roh itu seringkali disebut dengan spirit, ya. Semangat, ada dorongan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan bagi Allah saja. Itu adalah roh yang kudus. Roh yang sudah diperbaharui itu akan mengerjakan sesuatu, pekerjaan-pekerjaan yang semua bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel melakukan segala sesuatu, bertindak untuk segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Tuhan diapakan? Disingkirkan. Dan apa yang terjadi? Penderitaan yang mereka hadapi. Itu sebabnya Allah memperbaharui roh mereka, agar melalui roh itu mereka bisa melaksanakan sesuatu, menggerakkan sesuatu untuk dikhususkan bagi Tuhan. Agar melalui roh yang diperbaharui itu mereka bisa terbuka terhadap apa yang Allah inginkan di dalam hidup mereka. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan roh yang baru ini harus dikerjakan di dalam batin, di dalam kedalaman hati kita, agar dapat menunjukkan kuasa Allah yang bisa mempengaruhi sesuatu dari dalam. Saudaraku, hati dan roh kita ini memang tidak terlihat oleh mata, tetapi seluruh tindakan-tindakan dari hati dan roh itu menjadi nampak. Bila hati dan roh kita sedang berada di dalam kebenaran, jikalau hati dan roh kita itu ada di dalam kebenaran yang sejati, maka otomatis dia akan mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tetapi jika hati kita dipenuhi oleh kejahatan, dipenuhi oleh dosa, maka tentu apa yang dikerjakan oleh hati kita menjadi pekerjaan yang buruk, yang merusak dan menajiskan kekudusan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali pembaharuan di dalam hati, pembaharuan di dalam roh kita. Karena lewat pembaharuan di dalam hati dan di dalam roh itu, saudaraku, kita dapat melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa pemulihan umat Israel itu dikerjakan Tuhan di dalam hati mereka yang terdalam. Hati yang menjadi pusat kehidupan manusia itu, itulah yang diubah oleh Tuhan. Sehingga melalui hati yang baru itu mereka dapat mengerjakan atau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang hati ini, saudaraku, bisa membawa kita kepada maut ketika digerakkan oleh dosa, ketika digerakkan oleh iblis. Tetapi jikalau hati ini digerakkan oleh kebenaran, maka otomatis kita dapat melakukan hal-hal yang benar. Dan bukan hanya melakukan hal-hal yang benar, tetapi keinginan-keinginan kita pun juga menghasilkan keinginan-keinginan yang rohani. Ya, menghasilkan keinginan-keinginan yang rohani atau lebih mengacu kepada hal-hal yang rohani. Saudaraku, di zaman ini kan banyak hal yang menawarkan atau mempengaruhi kehidupan kita, yaitu dunia sekuler atau semangat sekuler yang seringkali
menekan akan nilai-nilai rohani kita, terutama anak-anak muda. Ya, berbagai kecanggihan teknologi hari-hari ini telah membawa kita kepada hal-hal yang duniawi dan meninggalkan hal-hal yang rohani. Nah, karena itu, ketika hati kita diperbaharui oleh Allah, maka hati yang sudah diperbaharui ini akan mengacu atau mengarah kepada hal-hal yang rohani. Dan tentu saudaraku, seluruh isi hati, seluruh motivasi ini akan membawa kita untuk mengarah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam minggu Advent yang pertama ini, saya mau mengajak kita semua, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, yang mungkin telah membuat hati kita menjadi gelisah, menjadi kacau, saudaraku. Saya mau mengajak kita agar kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Allah terus bekerja bagi saya dan saudara untuk terus memperbaharui hati kita, untuk terus memperbaharui roh kita, agar melalui hati dan roh itu kita boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh mengarahkan seluruh pikiran kita kepadanya dan mengarahkan seluruh tenaga kita kepada Allah yang hidup itu. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai sesuatu yang baru kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita telah begitu lama menyendiri, dalam arti tidak begitu peduli dengan Tuhan, tidak begitu peduli dengan kebenaran. Mari kita kembali memulai hidup yang baru dengan menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, roh kita kepada Tuhan, agar melalui kasih dan kemurahan Tuhan kita dapat diubahkan. Sehingga apa yang kita mau kerjakan di minggu-minggu mendatang, di tahun-tahun mendatang ini, benar-benar semuanya bertujuan bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah bentuk daripada kepedulian Tuhan, kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dia tidak ingin saya dan saudara menjadi binasa, tetapi Dia akan terus bekerja melalui Roh-Nya yang kudus, agar kehidupan kita boleh mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mempersiapkan diri, khususnya di dalam menyambut Natal tahun ini, dan di dalam melewati tahun-tahun yang akan datang, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong, memimpin kami, agar melalui kebenaran ini kami semakin dikuatkan dan juga diberi semangat untuk senantiasa hidup bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati setiap jemaah yang sudah mendengarkan, bahkan setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini, agar mereka dimampukan untuk mau hidup mempermuliakan Tuhan seumur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Dia Lahir Untuk Kami, sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru sama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru sama dunia, Sang penebus juru sama dunia, Sang penebus juru sama dunia. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan masih bagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tapi biarlah persembahan yang sedikit ini bisa menjadi alat untuk memperlebar kerajaan Tuhan, terutama di GP Kris Sidoarjo ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami, biarkan Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan dosologi. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang berlangsungnya kebaktian ini. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Bahkan lebih-lebih ya Tuhan, ada salah satu di antara jemaat yang pada tanggal 6 nanti akan berhari jadi, yaitu Bapak William. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai dia hampir 1 tahun lamanya. Dan nanti pada tanggal 6 tepat beliau akan berhari jadi. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Karena itu biarlah pertolongan, penyertaan, hikmat dan bijaksana Tuhan akan terus menyertai Pak William dalam segala apapun yang menjadi pergumulannya, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam hubungan sosial satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong, anugerahkan kesehatan, lebih-lebih Engkau anugerahkan kepadanya kepekaan untuk bisa bertumbuh lagi di dalam iman, semakin hari semakin sempurna di dalam Kristus.
Terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan daripada Pak William ini bersama-sama dengan keluarganya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan berdoa teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.